Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak disembah. So pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat buat kita semua yang terdapat dalam Mazmur 102 ayat yang ke-15. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Amin. Untuk firman Tuhan, mari pada pagi hari ini siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur pada hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, segala pujian, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Nya, terima kasih buat penyertaan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Urapi kami, berkati kami, biarlah kami mendapatkan rema yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan yang mendengarkan program Saat Teduh kali ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya, saya yakin bahwa semakin hari kita semakin diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Walaupun kita di tengah-tengah persoalan, tetapi saya percaya kita semakin hari semakin berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saat teduh kita hari ini terdapat dalam 2 Tawarik 6 sampai yang ke-7 Bapak Ibu, dan Mazmur 136. Jadi Bapak Ibu bisa membaca Alkitab, bisa mengikuti Bible Journey, dan pembacaan kita hari ini terdapat di 2 Tawarik 6 sampai pasal yang ke-7 dan Mazmur 136. Dan perenungan kita terdapat hari ini di 2 Tawarik 7 ayat 17 Bapak Ibu sampai yang ke-20. 2 Tawarik 7 ayat 17 Bapak Ibu, 2 Tawarik 7 ayat 17 sampai yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini, 2 Tawarik 7 ayat 17. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tepat mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, ayat ke-18, maka aku akan meneguhkan tahtamu kerajaanmu sesuai dengan perintah, dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Bapak Ibu, tetapi jika kita lanjut membaca ayat tersebut di ayat 19 dan 20,
Ini ayat berikut ini sangat ngeri-ngeri pedas Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkannya atau Bapak Ibu yang mengikutinya bisa membacanya juga. Ayat 19-20 berkata demikian, tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 20, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Bapak Ibu, wow, tadinya ketika kita baca di ayat yang 17 dan 18, sesuatu yang menyenangkan seperti kata berkat, ya kan? Tetapi ketika kita lanjut membaca 19 dan 20, itu seperti ngeri-ngeri pedas Bapak Ibu. Cerita di sini Bapak Ibu di mana pembangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo, karena Daud hanya mempersiapkan Bapak Ibu, jadi generasi berikut yang membangunnya. Dan Salomo berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu. Kepada Tuhan mengklaim sebuah janji yang Tuhan buat kepada Daud ayahnya, bahwa kerajaan Daud dan keturunannya tidak akan terputus untuk memerintah Israel Bapak Ibu. Dan berdoa bait Allah yang dibangun oleh Salomo, di mana di situ Tuhan berkenan dan mendiami bait Allah itu seperti hadirat Tuhan Bapak Ibu. Tuhan pun mendengar jawaban, mendengar doa daripada Salomo Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata, jika kamu mengikuti segala perintah dan ketetapanku dan tidak menyembah kepada ilah lain, janji itu akan tergenapi. Jadi intinya ketika Tuhan mendengar doa daripada Salomo dan bangsa Israel, Tuhan menjawab bahwa ketika Salomo mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan, tidak menyembah kepada ilah lain, maka janji itu akan tergenapi sampai kepada keturunannya. Tetapi jika tidak mengikuti ketetapan dan perintahnya dan menyembah ilah lain, maka janji itu akan kuambil. Itu kata Tuhan, bahwa ketika Salomo tidak mengikuti perintahnya Tuhan dan menyembah kepada ilah lain, maka janji itu akan diambil daripada Salomo. Kesimpulan di sini adalah, jika kita membaca 2 Tawarik 7 ayat yang 17, 18, 19 dan 20, itu adalah berkat vs kutuk versus berkat versus kutuk Bapak Ibu. Bapak Ibu ikut Tuhan, kita pasti diberkati. Walaupun di dalam pergumulan, di dalam persoalan, saya percaya pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada jawaban Tuhan. Tetapi jika kita meninggalkan Tuhan, pasti kita akan mendapatkan kutuk. Intinya adalah bahwa ikut Tuhan atau tidak, kita mau diberkati atau kita mau dikutuk. Artinya yaitu kita harus mengutamakan Tuhan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah ada berhala di dalam kehidupan kita. Berhala pada zaman sekarang. Saudara bisa menafsirkan berhala yang ada di dalam kehidupan kita, berhala di zaman sekarang. Berhala sekarang bukan lagi kita menyembah kepada patung, menyembah kepada pohon-pohon atau lain sebagainya. Tetapi berhala di mana kita menduakan Tuhan dan mengutamakan hal yang penting daripada Tuhan. Kita menduakan Tuhan dan menganggap sesuatu itu jauh lebih penting daripada Tuhan, itu sudah berhala Bapak Ibu.
Saudara pilih yang mana, berkat atau kutuk Bapak Ibu? Jika janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita, bahwa anak cucu orang benar akan perkasa di bumi dan tidak menjadi peminta-peminta roti, atau sebaliknya Bapak Ibu, kita mau diberkati atau kita mau mendapatkan kutuk? Jika kita mau hidup kita semakin hari semakin diberkati, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Jangan pernah duakan Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu Bapak Ibu, dan api yang menghanguskan. Utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Dia menyelamatkan hidup kita dari kebinasaan. Mengapa kita harus mengutamakan Tuhan Bapak Ibu? Karena Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kita yang tadinya orang berdosa, yang harus binasa, tetapi Dia menyelamatkan kita. Seperti bangsa Israel diselamatkan dari tempat perbudakaan, dari tanah Mesir Bapak Ibu, dibawa ke tempat tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah perjanjian. Salah satu bagaimana kita harus mengutamakan Tuhan, itu karena alasannya, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Dulunya kita diperbudak dosa Bapak Ibu, tetapi Tuhan menyelamatkan hidup kita. Tidak ada alasan lain Bapak Ibu untuk kita tidak mengutamakan Tuhan, karena Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala syukur hanya bagi-Mu. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Engkau yang utama dalam kehidupan kami, karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dan kami percaya bahwa kami akan menerima janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, karena kami mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, mengutamakan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga kami. Engkaulah yang paling utama. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.